Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari wartakan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terhari, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus, Tuhan tuangan hidupku berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terhari, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Kita tahbiskan ibadah saat ini dalam potum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu. Kau terang buana, kau surya hidupku. Kiranya kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kau Sion menaburkan kembang di jalanmu, ikut mengeluhkan jika di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah. Padamu lah kiranya hamba-Mu berserah. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup ini. Ampunilah dosa kami, kuat dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini.
di tengah kealpaan dan dosa ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkati kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama-sama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Yesaya 62 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 dengan perikop keselamatan Sion akan datang segera. Demikian firman Tuhan kami bacakan. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serba kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggikan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan menamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau dan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu di hai Yerusalem, tidak ku tempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkan akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah
diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Di malam sunyi saja nyanyi yang orang mendengar mewartakan akhirnya sang juru selamat dunia. Noel, 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 Noel. Lahirlah Raja Israel. Beritanya diberi oleh malaikat surgawi kepada kau yang tak lelah menjaga domba-dombanya. Noel, 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 Noel. Lahirlah Raja Israel. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih atas besar penyertaan Tuhan. Dalam ibadah ini Tuhan, kami akan kembali membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Lawatlah kami uti kuasa Roh Kudus Tuhan, baik kami yang mendengar dan pun hamba-Mu yang memberitakan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap sediakan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini didasarkan pada Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-18 dalam perikop firman yang telah menjadi manusia. Demikian kami bacakan firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya,
Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan. Pengajaran iman tentang Allah yang berinkarnasi adalah pengajaran yang sulit untuk diterima oleh dunia. Dunia selalu mempertanyakan, mana mungkin Allah itu bisa beranak. Dan ini menjadi polemik yang menghalangi seseorang mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, apakah itu inkarnasi Allah? Dan memang tidak mudah dipahami. Dan untuk memahami hal itu ada sebuah cerita. Adalah seorang ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ia sedang bersama dengan temannya, orang Kristen, orang yang percaya. Ia mempertanyakan, bagaimana mungkin Allah itu bisa memiliki anak? Allah bisa berinkarnasi. Dan teman sahabatnya ini mengatakan, lihatlah, ini semut dikatakan. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui bahasa semut dan semut bisa mengetahui bahasa kita manusia? Bagaimana caranya? Kata teman yang Kristen ini. Dan si ateis ini berpikir, ya tidak mungkin. Mana mungkin semut bisa mengetahui bahasa manusia, manusia bisa mengetahui bahasa semut. Benar dikatakan oleh si Kristen ini, tidak mungkin. Tetapi Allah menjadikan mungkin. Manusia mengerti bahasa kasih Allah dan Allah mengerti bahasa manusia. Dengan cara seperti ini, kalau kita mau mengerti bahasa semut dan semut mau bisa mengerti bahasa manusia, manusia harus menjadi semut. Atau sebaliknya semut menjadi manusia. Nah demikian juga kalau manusia menginginkan mengerti Allah, tidak mungkin. Allah yang harus membuat mengerti manusia tentang dirinya. Oleh karena itu Allah berinkarnasi menjadi manusia. Allah menjadi daging dalam pribadi Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih di dalam nama Tuhan, ini tidak mudah, tetapi inilah kebenarannya. Dalam ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia, yang berarti Allah telah berinkarnasi menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi inkarnasi berarti Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi daging itu. Apa tujuannya? Tujuannya agar Allah diam di antara kita manusia, supaya kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Manusia mengerti bahasa kasih Allah melalui pribadi Yesus Kristus yang diam di antara kita, di antara manusia. Manusia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang kemuliaan yang diberikan kepada anak tunggal Allah, yakni Yesus Kristus itu sendiri.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita masih ada di dalam suasana Natal. Suasana merayakan memperingati kelahiran Kristus ke dunia. Allah yang menjadi manusia. Bagian firman Tuhan hari ini menegaskan hendak menguatkan iman kita. Bahwa mengapa Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus? Semua karena cinta dan kasih-Nya yang besar bagi kita manusia. Sehingga kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa Allah harus berinkarnasi menjadi manusia? Agar Allah bisa diam di antara manusia. Supaya kita bisa merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah hidup kita yang nyata. Di tengah-tengah dunia ini. Mengapa Allah berinkarnasi menjadi manusia? Supaya kita melihat bukan sekedar dengan hayalan, bukan sekedar dengan bayang-bayang tentang kemuliaan Allah itu, tetapi manusia bisa melihat dengan nyata ketika Allah menjadi manusia, betapa mulianya, betapa besarnya, betapa penuh kasih karunia-Nya Allah yang kita sembah multi pribadi Yesus Kristus. Inilah bagian firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita. Selamat memaknai kasih Allah yang besar, di mana Ia mengutus anaknya yang tunggal, pribadinya sendiri, untuk menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari pada saat ini kita bersama berdoa. Kami naikkan terima kasih dan syukur tiada tara, sebab Tuhan berkenan untuk berbicara bagi kami sekalian melalui kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk mendengar, percaya, dan melakukan dalam kehidupan kami. Iman pengharapan kami semakin teguh di dalam Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan pada saat ini atas kebaikan demi kebaikan Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Dalam masa suka, masa duka, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan. Kami ada sebagaimana ada pada saat ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kami membawa kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga kami saat ini untuk diberkati oleh Tuhan. Kami menyadari di luar Tuhan, kami tidak mampu melakukan apa-apa, namun di dalam persekutuan dengan Tuhan, tiada jerih lelah kami yang menjadi sia-sia. Berdiamlah dengan segala kemuliaan dalam kehidupan rumah tangga kami, untuk memberkati kami, seisi keluarga, dengan hati yang takut akan Tuhan, penuh pengandalan akan Tuhan. Demikian juga dengan rezeki berkat yang bersumber daripada Tuhan. Berkati kami sebagai orang tua, boleh menjadi orang tua yang bijaksana dan penuh kasih. Sebagai pasangan hidup yang saling cinta setia sampai maut memisahkan. Berkati anak-anak kami, remaja dalam keluarga. Supaya kami terus membawa kehidupan kami untuk hidup takut kepada Tuhan. Pekerjaan dan usaha kami letakkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya cara untuk senantiasa memuaskan kami dengan segala kebaikan dan kebajikan Tuhan. Semua rencana dan pengharapan kami letakkan di dalam tangan Tuhan. Kami meyakini Tuhan menjadikan menggenapi segala sesuatunya seturut yang Tuhan kehendaki yang baik dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan dalam tangan Tuhan. Tetaplah kami penuh pengharapan akan Engkau. Dikuatkan iman kami untuk hidup penuh pengandalan akan Tuhan. Dalam pengalaman sulit pun dalam pengalaman kelegaan, kami percaya Tuhan senantiasa setia bagi kami. Kami letakkan gereja dan para pekerjanya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memimpin kami untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Para pekerja Tuhan tetap diberikan sehat kuat, hati sebagai hamba untuk boleh melayani sungguh untuk mempermuliakan nama Tuhan dan jadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kami doakan bangsa negara kami, pemerintah kami, diberkatilah menjadi alat perpanjangan Tuhan untuk menghadirkan keadilan dan damai sejahtera di muka bumi ini.
Bapa kami dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucapkan terima kasih dan syukur kami bahwa Engkau tidak terlupa memberkati kami dengan segala yang baik dalam hidup ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Ibu Natalina yang ke-45 tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Ibu Desi Apriati yang ke-35 tahun, Tia yang ke-57 tahun, Bapak Darkasi yang ke-60 tahun, Bapak Supardiano yang ke-51 tahun, Bapak Era Rianto yang ke-48 tahun, Ibu Rusiane yang ke-63 tahun, dan Leo Pratama yang ke-31 tahun. Doa kami sehat selalu, panjang umur, menerima karunia tambah karunia dari kelimpahan Tuhan. Yang sakit kami mohon dipulihkan, disehatkan, dikuatkan. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang bergumul Tuhan berikan kelepasan. Orang tua memasuki usia indah, dijamin diberkati oleh Tuhan. Janda duda anak yatim piatu beroleh penghiburan dan berkat Tuhan. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang berjalan di depan kami dengan segala kebenaran dan kebajikan-Mu. Kami naikkan doa pengharapan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita untuk memberi persembahan syukur. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita dengan nas pengantar persembahan syukur. Mereka semua akan datang dari Sebang, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan mazmur Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat berterima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang hari-hari hidup kami. Dan berkat-Mu selalu mengalir dalam hidup kami tiap-tiap hari bagaikan sungai yang tidak pernah kering. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami kepadamu dengan penuh sukacita dan sukarela. Berkati ini semua agar ini bermanfaat untuk gereja-Mu dan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan persembahan ini hanya dalam nama Yesus. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, melipur terasa. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita bersama-sama sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang pada waktunya kita akhiri dengan nyanyikan
Haleluya. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena telah jadi remah